Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, umat Islam di Indonesia biasanya dalam menunaikan sholat Jumat itu didahului dengan sholat qabliyah Jumat, dan ini mazhab dari ulama salaf, Imam Syafi'i dan para pengikutnya. Belakangan ini ada orang-orang yang menyalahkan sholat qabliyah Jumat, bahwa sholat qabliyah Jumat katanya bid'ah, tidak ada dalilnya. Nah, benarkah sholat qabliyah Jumat itu bid'ah? Tidak ada dalilnya. Justru sebaliknya, sholat qabliyah Jumat itu sunnah dan dalilnya termasuk banyak, bukan tidak ada. Para ulama kita banyak menulis tentang dalil-dalil sholat qabliyah Jumat. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Hafidh Sirajuddin Ibnul Mulaqqin. Beliau punya kitab khusus berjudul Sunniyatul Jum'ah Al-Qabliyah atau Sunniyatu Qabliyatil Jum'ah, dalil-dalil sholat qabliyah Jumat. Nah, di sini saya akan menyampaikan dalil-dalil sholat qabliyah Jumat ya, yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis. Apa dalil-dalil sholat qabliyah Jumat? Di antaranya adalah hadis sahih an Abi Hurairah wa Jabir radhiyallahu anhuma qala. Abu Hurairah dan Jabir radhiyallahu anhuma berkata, Ja'a Sulaykun al-Ghatafani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Sulaik al-Ghatafani datang sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah. Artinya beliau datang terlambat. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Ashallaita rak'atain qabla an taji. Apakah kamu sudah sholat 2 rakaat sebelum datang ke sini? Sudah belum sholat 2 rakaat? Qala la. Sulaik menjawab, belum Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, fasholli rak'atain wa tajawwaz fihima. Kamu sholat 2 rakaat dan persingkat 2 rakaat itu. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan Abu Ya'la, dan hadis ini termasuk hadis sahih. Kata para ulama, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talkhisul Habir fi takhrij hadits Rabi' al-Kabir, ini termasuk hadis paling sahih tentang sholat qabliyah Jumat. Mengapa? Karena Rasulullah SAW menanyakan kepada Sulaik tentang sholat qabliyah Jumat sebelum berangkat ke masjid, dikerjakan apa enggak. Ini dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua, An-Nafi' dari Nafi', qala Nafi' berkata, Kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yutilus sholata qabla al-jum'ati wa yusalli ba'daha rak'atain fi baitihi wa yuhaddits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma selalu memperpanjang sholat sebelum Jumat. Jadi sebelum sholat Jumat beliau sholat panjang, dan setelah sholat Jumat sholat 2 rakaat lagi di rumahnya. Dan beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW selalu melakukan hal itu. Artinya sholat qabliyah Jumat dan ba'diyah Jumat di rumahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Ini sholat qabliyah Jumat. Ini dalil yang kedua. Bahkan Imam Al-Bukhari juga menulis di dalam sahihnya, Babus sholah ba'dal jum'ah wa qablaha. Bab anjuran sholat setelah sholat Jum'ah dan sebelum Jumat. Artinya sholat ba'diyatal Jum'ah dan qabliyah Jumat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menunaikan sholat sebelum zuhur 2 rakaat dan setelah zuhur 2 rakaat. Ini Sahih Bukhari hadis nomor 397. Nah, hadis ini oleh Imam Bukhari dijadikan dalil sholat qabliyah Jumat. Rasulullah SAW sebelum sholat zuhur selalu sholat qabliyah. Sedangkan Jumat itu kan gantinya sholat zuhur. Berarti ada qabliyahnya juga itu. Ini dalil qiyas ya dari Imam Al-Bukhari. Karena zuhur menurut beliau sama dengan Jumat. Lalu hadis berikutnya an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina kulli adzanaini shalatun, baina kulli adzanaini shalatun, baina kulli adzanaini shalatun. Antara setiap 2 azan itu ada sholat sunnah. Antara setiap 2 azan ada sholat sunnah. Antara setiap 2 azan ada sholat sunnah. Qala fi tsalitsah liman yasha. Pada kali yang ketiga Rasulullah bersabda bagi orang yang mau sholat sunnah antara 2 azan. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini antara 2 azan apa maksudnya? Wal muradu bil adzanain al adzan wal iqamah bittifaqil ulama. Yang dimaksud 2 azan ini azan dan iqamah menurut kesepakatan para ulama. Artinya antara azan dan iqamah itu ada sholat sunnah dan itu ya sholat qabliyah kata para ulama. Yang keempat, an Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu bersabda, ma min sholatin mafruḍatin illa baina yadayha rak'atan. Tidak ada sholat yang difardukan. Dalam satu riwayat maktubah, sholat maktubah, sholat wajib ya, kecuali di depannya ada sholat sunnah 2 rakaat. Rawahud Daraqutni. Hadis ini riwayat Imam Ad-Daraqutni wa shahhahu Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Nah, ini saudara-saudara beberapa hadis ya yang diriwayatkan oleh para ulama, dan hadis ini nilainya sahih. Berdasarkan hadis-hadis ini berarti sholat qabliyah Jumat itu tidak perlu diragukan karena dalil-dalilnya banyak sekali. Dan sebenarnya masih banyak hadis-hadis yang tidak disebutkan di sini, tetapi hadisnya dhaif. Yang sahih, yang 4 hadis yang sahih ini sudah mencukupi. Bahkan ada asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau sebelum sholat Jumat sholat 4 rakaat, setelahnya juga 4 rakaat. Nah, sholat qabliyah Jumat dan ba'diyah Jumat ini berapa? Kata para ulama, sholat qabliyah Jumat dan ba'diyah Jumat sebenarnya 4 rakaat, bisa 2-2, bisa langsung 4. Cuma yang 2 itu muakkad dikuatkan, yang 2-nya tidak muakkad dikuatkan. Seandainya sholat 4 rakaat itu lebih bagus. Dan ini yang dikerjakan oleh umat Islam di Indonesia di Kalimantan Selatan. Kalau di Kalimantan Selatan sholat qabliyah Jumat biasanya 4 rakaat. Kalau di daerah-daerah lain sholat qabliyah Jumat itu biasanya 2 rakaat. Nah, ini yang perlu saya sampaikan tentang takhrij hadis qabliyah Jumat atau dalil-dalil sholat qabliyah Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.